waktu memang harus, karena nanti pada pukul 7.30 ada sharing juga dari teman-teman di Sekber PVBI yang punya program namanya Syabar ya, sharing bareng. Tapi teknis detailnya saya kurang tahu mereka topiknya apa. Baik, saya mau mulai dengan satu rujukan yang saya temukan di apa namanya Sariputa Teragata. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana apa namanya sabda Buddha atau nasihat Buddha yang esensinya adalah ini: berlatihlah jangan binasa, jangan biarkan waktu melampauimu. Mereka membuang-buang waktu bersedih ketika mereka berakhir di neraka. Ini kita nggak akan bahas esensi apa makna dari petikan di suta ini, tidak. Saya hanya ingin mengatakan lagi bahwa ketika kemarin kita bahas tentang mindful leadership, kita bicara tentang bagaimana agama Buddha itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal kepemimpinan. Dan ketika saya diminta oleh teman-teman di Saudara Muda Budi Wihara Buddha Sena Bogor waktu itu, masih awal-awal pandemik, diminta tapping video dan judulnya apa Komoming? Ya, saya kasih judul Menari Bersama Waktu, dan itu membuat saya belajar dan saya menemukan satu lagi hal yang membuat saya semakin yakin, semakin mencintai Buddha Dharma adalah bagaimana ketika kita belajar, ketika kita mencari lebih dalam, lebih tahu tentang agama Buddha, kita akan melihat ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya ada di Dharma, dan khususnya kalau kita hari ini bicara tentang tata kelola waktu, maka ternyata Buddha juga sudah sering, atau Buddha juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana waktu yang tersedia di kita begitu terbatas, bagaimana jika kita tidak mampu untuk menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, maka kalau di teks ini dikatakan bersedih ketika mereka berakhir di neraka. Ya. Jadi Ibu, Bapak, teman-teman semua, kenapa kita sharing tentang manajemen waktu? Sebagai bagian dari pelatihan untuk teman-teman aktivis, teman-teman pengurus di tingkat wihara sampai di majelis. Sekali lagi saya ingin mengundang Ibu Bapak untuk mengajak semua abdi dharma yang Ibu Bapak kenal. Karena Majelis Budaya Indonesia didirikan hadir untuk melayani umat. Dan salah satu caranya adalah untuk memberikan empowerment, memberikan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas kualitas teman-teman yang mengabdi di wihara. Karena bagaimanapun juga umat Buddha itu adanya di wihara. Yang langsung dirasakan oleh umat adalah pelayanan, perhatian, kasih sayang dari ibu bapak semua. Ini yang perlu kita sadari, bahwa ujung tombak pelayanan Dharma itu ada di teman-teman di wihara. Makanya kegiatan ini pun saya sangat apresiasi bila bisa sampai di level wihara. Saya tahu ada beberapa kawan yang juga masih aktif di wihara, melayani umat secara langsung, dan ini adalah sebenarnya untuk teman-teman yang melayani secara langsung. Dan juga kemarin di lembar evaluasi ada yang memberikan satu masukan bahwa kenapa berbarengan dengan TOT Pandita. Sekali lagi kami mau jelaskan bahwa segmentasinya berbeda ya, segmentasinya berbeda. TOT untuk Pandita adalah TOT yang secara khusus ditujukan untuk hanya kepada para pandita. Mereka yang dianggap kompeten oleh panitia untuk menjadi peserta. Kalau kegiatan kita nih sifatnya terbuka dan umum. Memang ada beberapa teman pandita juga yang juga pengurus MBI menyayangkan bahwa kegiatan ini berbarengan gitu. Jadi sekali lagi sebagai ketua lembaga PSDM saya harus mengatakan bahwa kami di masa depan memang harus berkoordinasi dengan lebih baik lagi. Baik, ya. Nah, kenapa sih kita ngomongin manajemen waktu? Karena pada dasarnya kalau kita mampu mengelola diri, maka waktu sebenarnya tidak ada masalah. Dan Ibu Bapak, sifat pelatihan kita pada dasarnya adalah awareness. Ya, saya diingatkan sama Ibu Lilis. Bu Lilis akan berbagi kepada kita besok sore jam 5
tentang awareness, perlunya awareness. Jadi kalau di dalam konsep pembelajaran, memang pelatihan yang kita bisa adakan ini hanya dalam bentuk kognitif saja, atau paling tidak kita punya awareness, kita tahu. Tujuan saya berbagi tentang manajemen waktu adalah agar kita punya awareness tentang waktu itu sendiri, sehingga kita dapat memilih sebenarnya apa yang kita dapat lakukan di waktu yang kita miliki. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas. Pertama, kita akan bicara konsep waktu. Di broadcast-nya saya bilang, benar nggak sih waktu itu ada? Kedua, peran-peran kehidupan. Di bagian ini saya masih menggunakan rujukan dari salah satu guru manajemen diri saya, ya, by book, itu Pak Stephen Covey. Juga tentukan prioritas besok, kapan? Nah, pertanyaannya. Dan poin kelima adalah tentang fokus. Harapannya adalah setelah kita selesai belajar hari ini, Ibu Bapak akan mempunyai pengetahuan yang lebih baik sehingga dapat memutuskan apa yang harus dilakukan di detik demi detik, momen demi momen yang kita miliki. Ya, oke, terima kasih telah join. Semoga saya yakin setelah Ibu Bapak selesai di sesi ini, pandangan Anda tentang bagaimana menggunakan waktu akan menjadi lebih baik. Pertama, konsep waktu. Oke, pertanyaannya, berapakah usia Anda? Ini katanya pertanyaan sensitif bila ditanyakan kepada seorang perempuan, apapun latar belakangnya katanya. Ya. Oke, pertanyaan ini bisa dijawab dengan cara, sudah berapa detik? Ya, berapa detik umurnya sekarang? Kemudian berapa menit umurnya sekarang? Lalu, sudah berapa hari umurnya sekarang? Terus sudah berapa minggu? Sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Sudah berapa windu? Sudah berapa dekade? Dan sudah berapa abad? Ini harusnya belum ada yang lewat ya. Dan berapa milenium? Sebenarnya pertanyaan ini tuh untuk mengajak teman-teman untuk, begini, saya mau masuk ke satu statement seperti ini. Sekarang tahun 2020. Versi umum lah ya, saya kurang begitu tahu versi yang mana. Terus kita juga punya tahun versi Tionghoa ya, tahun versi Tionghoa. Yang sekarang berapa sih? Kemarin Imlek itu 2.500 sekian kalau tidak salah. Dan setahu saya, Bante Nyana Gupta juga pernah jelaskan kalau versi Tionghoanya itu juga nggak satu. Ada versi yang lain lagi. Itu satu. Kedua, kita juga punya tahun, misalnya tahun Jawa. Ya, ada tanggalan Jawa nih, ada tanggalan Jawa. Kemudian kita juga punya tahun Buddhis. Teman-teman yang Muslim juga punya tahun Islam. Yang Hindu juga punya tahunnya. Yang Mesir punya tahunnya. Yang Chinese punya tahunnya. Jadi pertanyaannya, kalau seseorang bertanya berapakah usia Anda boleh mengajukan pertanyaan, mau pakai kalender yang mana nih? Pakai tanggalan yang mana nih? Itu satu. Dalam pengertian begini, ternyata konsep waktu, nah kan kalau kita pahami secara sederhana kan, sebenarnya sebelum detik kita punya namanya sepersekian detik atau milidetik. Ada detik, ada menit, ada hari, ada minggu. Jadi detik bentuk menit, menit bentuk hari, minggu, dan seterusnya. So, the question is, yang disebut benar-benar exact time itu yang mana? Atau dalam konsep yang sekarang ini, bumi ini, tahun ini tuh yang benar yang mana? Tentu saja ini adalah pertanyaan yang tidak akan ada jawaban yang pasti. Kenapa? Karena setiap tanggalan, setiap kalender itu punya konsepnya masing-masing. Jelas ya? Nah, bahkan kalau misalnya teman-teman juga paham yang namanya tanggalan Tiongkok, itu ada yang namanya Lun Gue ya. Lun Gue gitu. Entah gimana caranya mereka membuat kalendernya sehingga ada Lun Gue. Saya sendiri nggak gitu paham apa yang masuk Lun Gue. Tapi intinya karena astronominya berkembang sedemikian rupa, tanggalan Tiongkok kan pakai bulan, sehingga ada satu bulan yang mesti ditambahkan. Intinya seperti itu yang saya tahu. So, pertanyaannya adalah, apakah time itu real exist? Ya. Secara ultimate gitu, secara ultimate. Karena kalau secara relatif, artinya kecepatan itu beda-beda.
Tapi secara ultimate, apakah ada yang disebut sebagai waktu? Sebenarnya yang ada itu cuman dari momen ke momen saja. Contoh misalnya gini, kita menghitung hari ini kan dari perputaran ya. Jadi bumi mengelilingi matahari. Bahkan sebenarnya bumi apa yang disebut matahari itu nggak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari saya lahir sampai sekarang, jadi si matahari itu nggak pernah pindah, Pak. Dia di situ aja bercokol nih. Sudah katanya jutaan tahun di situ. Yang berputar adalah buminya. Jadi sebenarnya kalau Master Tinarhan pernah mengatakan bahwa ketika Anda melihat matahari terbenam, sebenarnya matahari itu sudah terbenam kurang lebih 6 menit yang lalu. Jadi karena butuh jarak ya dari cahaya itu sampai kita itu katanya waktunya 6 menit. Ini tadi saya lihat ada Sukamto, ya Ketua PSDM Jabar, ini ahli fisika nih, mungkin dia bisa jelaskan lebih detail nanti ya. Jadi konsep waktu itu sendiri adalah sebuah konsep yang diciptakan manusia, man-made, tidak ultimate, relatif sifatnya, karena ya, tadi saya sudah bilang setiap tanggalan itu beda-beda, ya setiap kalender beda-beda, dan konsep waktu yang kita miliki ini pun adalah sebenarnya sebuah upaya untuk memudahkan kita nih, dalam kehidupan kita juga. Bagaimana kita dapat lebih mengatur hidup kita sesuai dengan ketersediaan momen yang ada. Nah, sekaligus saya juga mau ngajak teman-teman untuk lebih terampil. Saya sering bilang gini, ini sedikit analisis ya. Di zaman Buddha itu kan nggak ada jam seperti sekarang. Ini juga bikin saya jadi lebih toleran sih ketika bertemu dengan anggota sangga yang makan di atas jam 12 gitu. Kenapa? Karena saya paham di zaman Buddha itu nggak ada yang namanya jam. Ya, yang setahu saya aturannya itu tidak makan lepas tengah hari. Nah, lepas tengah hari juga beda-beda. Kemarin waktu ikut pelatihan Dharma Duta di salah satu daerah juga Bantenya mengatakan para biku itu tidak pindah patah malam karena di wilayahnya katanya merepotkan umat. Jadi ke sini ternyata kita bisa jadi lebih terampil. Ketika kita melihat, oh ada anggota sangga makan jam 1 nih, wah Bante ngelanggar wilayah nih. Nah kita juga jadi lebih toleran. Apa iya di zaman Buddha ada jam? Nah, ini yang bisa jadi kita pikirkan ya. So, jadi time is merely a concept. Jadi waktu itu hanyalah sebuah konsep saja yang diciptakan manusia semata-mata demi kemudahan kita dalam meningkatkan kapasitas kualitas diri kita. Yang ada tuh sebenarnya cuma moment for moment, ya momen intinya. Bahasanya momen ya, atau saat, whatever it is istilahnya, dia cuman ya terjadi begitu saja. Jadi apa yang kita bikin, waktu, tahun dan sebagainya adalah konsepsi yang milik kita semua. Itu ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami secara mudah untuk teman-teman semua. Lalu, cobalah berpikir bahwa waktu adalah hutang. Nah, ini saya nemu di satu buku, kalau tidak salah judulnya 18. Nah, di sini penulisnya mengatakan seperti ini. Coba bayangkan jika waktu adalah hutang. Ya, waktu adalah hutang. Artinya kamu mempunyai hutang yang harus kamu bayar dengan melakukan hal-hal yang produktif. Kenapa? Karena yang namanya hutang itu kan mesti dibalikin. Ya, minjem di koperasi maju pun mesti dibalikin. Sudah jadi anggota belum? Ya. Jadi kalau kita bisa berpikir bahwa waktu adalah hutang, prinsipnya adalah, oh ternyata saya sudah memiliki, saya mendapatkan momen ini, maka saya harus bayarkan kembali. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dalam bentuk productivity. Dalam bentuk ada hal positif dan budget yang dapat kita lakukan. Ini yang bisa kita jadikan mindset, pola pikir bahwa, oh saya berhutang. Namanya hutang harus saya bayar. Bagaimana cara saya membayarnya? Saya harus melakukan hal-hal yang produktif, yang kemudian juga budget, sehingga momen atau waktu yang sudah saya gunakan ini, itu jadi kembali. Sehingga akibatnya kita akan lebih terampil, lebih berhati-hati ketika kita terjebak di dalam pusaran kenikmatan duniawi. Saya mengatakan bukan tidak boleh, tapi
Paling tidak kita lebih terampil, lebih hati-hati dalam menggunakan momen atau waktu yang kita miliki ya. Oke, jadi bagian pertama kita sudah lewat. Jadi saya ulang bahwa time is only a concept. It's simply itu hanya sebuah konsep saja. Ya, ciptaan manusia yang ada itu adalah momen demi momen. Kemudian satu lagi pola pikir yang saya ajak kita untuk miliki adalah waktu adalah hutang, sehingga kita menggunakan waktu yang kita miliki ini sebagai hal yang harus kita bayar dalam bentuk produktivitas dan juga produk-produk kebajikan. Oke, itu bagian pertamanya. Kita masuk ke bagian kedua yang disebut peran-peran kehidupan. Apa sih maksud dengan peran-peran kehidupan? Ini mirip lagunya BTS kalau tidak salah ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya la 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 la. Setiap orang itu punya topeng, punya peran. Ya, punya peran. Peran dalam pengertian satu orang itu punya banyak aktivitas. Peran misalnya beberapa teman-teman yang sekarang kuliah, maka Anda punya peran sebagai mahasiswa. Selain sebagai pengurus MBI. Kalau sudah punya suami, perannya sebagai istri. Kalau sudah punya suami dan punya anak, berarti perannya tambah sebagai ibu. Kalau juga jadi macam-macam ya, macam-macam. Misalnya kalau kita contoh ibu moderator kita hari ini, nah perannya sebagai seorang ibu dari 2 anak, ya, perannya sebagai suami dari perannya sebagai istri dari 1 orang suami, perannya sebagai kepala sekretariat MBI pusat, perannya sebagai CEO PT Untung Terus nggak pernah rugi, nah itu yang terakhir bohong. Perannya sebagai sekretaris. Nah, macam-macam Ibu Bapak. Jadi kita ini, manusia ini kan punya banyak peran. Yang payahnya, kalau kita tidak hati-hati terjebak di banyak peran, maka peran-peran yang banyak ini itu akan semakin menyita waktunya semakin sempit. Jadi gini ya, bayangkan kalau semakin banyak peran, ya maka waktu yang tersedia akan semakin sempit. By the way, meskipun saya bilang waktu adalah konsep, tapi itu sebagai sebuah hal yang mutlak dalam sharing ini kita tetap gunakan istilah itu ya. Jadi biar nggak bingung. Jadi peran-peran kita tuh semakin banyak, semakin kompleks, maka waktunya akan semakin sempit untuk kita miliki. Ya, itu yang kita perlu ketahui. Oleh sebab itu, berhati-hatilah ketika kita memutuskan untuk mengambil satu peran baru. Tapi ada satu peran yang Anda tidak boleh lepaskan, yaitu peran sebagai pengurus wihara. Itu peran yang ya karena kita konteksnya pelatihan, tentu saja saya akan mendorong Anda untuk tetap mempertahankan peran itu. Ya, jadi peran-peran kehidupan adalah seperti itu. Kita sebagai manusia itu multidimensi. Misalnya saya kalau seharian itu sekarang nih karena kampus lagi libur, maka peran saya sebagai dosen lagi berhenti. Oke. Nah, peran saya sekarang sebagai ketua lembaga PSDM. Peran saya sebagai mahasiswa. Jadi sebagai dosennya lagi berhenti. Peran saya sebagai anak. Nah, semakin banyak peran ibu bapak dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan Anda akan semakin kehilangan waktu. Dengan catatan bila itu dilakukan sendiri. Itulah sebabnya orang-orang ternama itu membeli waktu. Bagaimana caranya? Dengan mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Ya, itu yang mungkin salah satu kenikmatan kalau misalnya ibu bapak jadi milioner, triliuner, Anda bisa membeli waktu. Suruh orang yang cuciin baju misalnya, ada pembantu. Jadi kita pulang ke rumah makanan udah siap. Nah, jadi Bro Moming, ada satu peran lagi yang kita nggak boleh berhenti. Jadi ibu rumah tangga. Bayangkan ibu rumah tangga pensiun. Ya, peran ibu rumah tangga pensiun yang stres bapaknya. Ya itulah makanya saya selalu bilang, Ci, kamu kerjanya apa? Oh, istri kamu kerja apa? Istri saya nggak kerja di rumah. Coba ulang, istri saya nggak kerja di rumah. Istri kamu nggak kerja di rumah? Enggak, dia cuma cuci piring, nyuci baju, gosok baju. Itu bukan kerja.
Pria-pria yang berpikiran seperti itu adalah pria-pria yang harus dididik ya. Oke, baik. Jadi peran-peran kehidupan ibu bapak adalah apa yang kita ambil secara sadar biasanya ya. Secara sadar. Secara sadar kita memilih peran itu. Ada juga sih yang agak kepaksa ya, mungkin dipaksa jadi ketua MBI atau dipaksa jadi ketua yayasan atau dipaksa jadi ketua lembaga, dipaksa jadi macam-macam. Tapi anyway kan in the end Anda memutuskan untuk mengambil peran itu. Mungkin pada awalnya agak sedikit berat, tapi kalau kita jalankan dengan baik, kita lakukan dengan tanggung jawab, peran kehidupan kita sebagai abdi dharma, maka percayalah bahwa peran-peran yang lain, arus kehidupannya juga akan lebih mulus, lebih lancar. Itu Ko Amin sering sekali bilang, saya percaya sekali. Oke, baik, itu yang satu ya, peran kehidupan. Nah, kalau mengambil reference-nya, apa namanya, reference-nya dari Coffee, ini tambahan ya, nanti saya akan share ini di grup kita. Jadi kalau menurut Stephen Covey, manusia itu punya 4 dimensi. Okay? Physical, mental, social, and spiritual. Nah ini juga menurut beliau, ada baiknya peran-peran ini juga mendapatkan tempatnya. Ya, manusia itu tidak bisa terpisah dari dimensi fisiknya, dimensi fisik. Nah untuk melakukannya, untuk bisa memenuhi dimensi fisik ini, maka kalau di sini dibilang punya exercise. Exercise itu boleh diterjemahkan olahraga, boleh. Exercise, nutrisi yang cukup, dan punya stress management. Kemarin kok Budiman bilang di barat sana banyak orang stres. Lalu juga dimensi social and emotion, service, empathy, synergy, intrinsic security. Ini berhubungan dengan aspek sosial kita sebagai manusia. Yang memang dalam COVID ini jadi apa ya, tertantang ya, karena sisi sosialnya juga di awal-awal itu pasti tidak terpenuhi. Belakangan memang orang sudah mulai jenuh mungkin, jadi aspek sosialnya sudah pelan-pelan dipenuhi. Lalu juga aspek mental, nah inilah aspek yang juga perlu kita perhatikan. Kita juga perlu menyediakan momen, menyediakan waktu supaya kita juga menyentuh peran ini, dimensi mental. Di sini, Coffee menjelaskan cara-caranya, misalnya reading. Reading itu memberikan input yang baik, yang positif. Oke, makanya kan ada beberapa orang yang very stressful because of COVID, itu karena readingnya yang nggak bagus. Yang dibaca korban terus, yang ditonton itu terus. Sehingga inputnya itu juga nggak bagus. Visualizing, planning, and writing. Jadi ini semua berhubungan dengan aktivitas mental. Spiritual, nah ini juga perlu mendapatkan peran atau perlu mendapatkan momen dalam kehidupan kita. Ya, ada value clarification, ada commitment, study, and meditation. Nah, Ibu Bapak, kalau mungkin Ibu Bapak pernah dengar hidup itu mesti balance, mesti imbang. Inilah model yang diajak oleh di Seven Habits. Bagaimana kita menyeimbangkan antara dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi mental, dan dimensi spiritual. Oke, nah kita nggak akan kupas detail sejauh apa. Ya, paling nggak ini sebuah gambaran saja bagaimana kita diajak untuk juga membagi waktu untuk pengembangan kapasitas diri. Nah, ini kalau kita lihat berhubungan dengan apa yang Abraham Lincoln, kutipannya yang menarik sekali untuk dipakai. Ibu Bapak, mohon maaf pakai bahasa Inggris ya. Kemarin juga ada yang isi input, jangan pakai Inggris semua, kami agak kurang ngerti. Jadi ketika saya membuat bahan ini tadi saya mikir, aduh mohon maaf, belum sempat diterjemahkan, ini nanti dikasih, nanti bagian file yang Ibu Bapak dapatkan di grup, akan saya taruh terjemahan bahasa Indonesia di bawah ya. Jadi maksudnya gini, jika saya memiliki 6 jam, ya, jika saya punya waktu 6 jam untuk me-chop down apa ya, memotong sebuah pohon, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah gergajinya. Nah, jadi kalau kita bicara bagian peran kehidupan, Ibu Bapak,
Maka begini, ini apa korelasinya begini? Ketika Anda punya peran baru, contoh, ini hanya ilustrasi saja ya. Peran sebagai istri misalnya, ya, peran sebagai istri. Ini kan nggak ada sekolahnya nih, ya. Memang wanita Buddhis Indonesia merencanakan membuat kursus pasca perkawinan. Oke. Nah, karena tidak ada sekolahnya, maka agak rumit kalau kita masuk ke dalam sebuah peran, tapi kita nggak punya pengetahuannya. Otomatis peran itu akan semakin rumit, akan semakin sulit. Sebenarnya demikian juga ya, makanya lembaga PSDM ini dibuat, salah satunya adalah itu. Kami di PBI Pusat sering diskusi, sering ngobrol bagaimana penting sekali bagi kita bersama untuk belajar, khususnya di PSDM, membantu ibu bapak itu punya kemampuan untuk menjalankan peran ibu bapak sebagai abdi dharma. Ya, kita buatkan pelatihan sekretariat tahun lalu ya. Kita ajak ibu bapak peserta untuk bikin yang namanya piagam project. Terus Elan juga ngajarin video editing. Kita juga ajarkan ibu bapak bagaimana membuat proposal yang benar. Bahkan Upit yang biasanya nggak pernah ngomong di depan umum itu, kita latih, kita ajarin supaya dia bisa share ke ibu bapak bagaimana sisi keprotokolan. Nah, itu dia. Jadi semua itu perlu yang namanya learning and development. Makanya kalau kita perhatikan apa yang di Abraham Lincoln katakan, jika saya harus menebang ya, bukan menebang sebatang pohon, dan saya punya waktu 6 jam, maka saya habiskan 4 jamnya untuk mengasah gergaji. Karena dengan gergaji yang tajam, maka pohon itu akan lebih cepat untuk ditebang. Nah, ini mengajak kita semua untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan diri, sehingga ketika kita melakukan peran kita, kemampuannya itu akan berkembang. Gitu. Ya, jadi atur kelola waktunya, Ibu Bapak, supaya bisa punya waktu untuk juga melakukan self-development. Ya, jadi selain peran, ya, kenapa gini? Karena gini loh, kalau peran itu semakin banyak, saya ulang ya, perannya semakin banyak, maka waktunya semakin sempit dan tanggung jawabnya semakin besar. Nah, tanggung jawab semakin besar ini tentu harus dibarengi dengan kapasitas yang semakin besar, kemampuan yang semakin besar, kualitas yang semakin tinggi. Kalau tidak ada, maka nanti yang terjadi adalah burnout. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu. Ya kalau sudah tidak mampu, maka opsinya, pilihannya adalah saya melepaskan peran tersebut. Dan ini yang sebenarnya kita perhatikan sering terjadi di organisasi sosial. Ya, burnout dia. Kenapa? Salah satunya karena bukan cuma soal tidak mampu sih sebenarnya. Salah satunya adalah mungkin karena tidak punya tim yang solid untuk bisa melakukan tanggung jawab tersebut. Oke ya, jadi bagian pertama tadi sudah kita selesaikan tentang waktu, kedua kita bicara tentang peran. Semakin banyak peran ibu bapak, maka tanggung jawabnya semakin besar, otomatis kualitas dirinya mesti di-upgrade sehingga peran itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, ini juga sudah masuk sedikit teknik bagaimana cara kita dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan ini lagi Ibu Bapak, one thing, satu hal yang amazing banget gitu kalau kita bicara agama Buddha. Ya. Oh ya, Bapak Ibu, tolong perhatikan ya, nanti setelah selesai kita juga ada lempar evaluasi, ada kuisnya. Ya, saya cuma mengasih tahu aja, salah satu pertanyaan di kuis itu adalah tentang nama-nama sutta. Ya, nama-nama sutta yang ada di slide. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya sudah kasih petunjuk ini ya. Nama-nama sutta. Oke. Nah, kalau kita lihat esensi dari sutta ini, dikatakan mengetahui waktu yang tepat untuk belajar, bertanya, berusaha, dan mengasihkan diri adalah salah satu dari 7 kualitas seorang biksu. Ibu Bapak, biksu adalah bahasa Indonesia untuk anggota sangga. Saya sebenarnya nggak berani tambahin biksuni. Ya.
Emang Buddha cuma ngajarin buat biksu saja, harusnya biksuni juga ya. Supaya equal gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, disinilah kita lihat benang merahnya. Mengetahui waktu yang tepat. Di sini saya melihat esensi dari Sutta ini adalah bagaimana kita dapat memilih atau menerapkan kapan waktu yang pas untuk melakukan satu aktivitas atau satu kegiatan yang sesuai dengan peran kita. Kalau di sini Sutta ini adalah merujuk kepada anggota sangga, saya pikir juga kalau kita lihat esensinya, mengetahui waktu yang tepat, maka di sini inti dari pesan atau nasihat Buddha di sini adalah berhubungan dengan cara menentukan prioritas. Karena kita tidak dapat melakukan semua hal, yang dapat kita lakukan adalah memilih mana yang harus menjadi hal yang penting dan mendesak. Nah, ini story yang sangat famous, ya, batu, kerikil, pasir, dan air. Ini cerita tentang seorang profesor yang masuk ke kelasnya, dia membawa toples, lalu dia masukkan batu yang besar, terus dia tanya kepada mahasiswanya, apakah sudah penuh? Semua mahasiswa menjawab, sudah penuh Pak Profesor. Lalu profesor tersebut memasukkan kerikil, batu yang lebih kecil. Dengan lincah, batu-batu tersebut memenuhi ruang-ruang kosong yang ada di dalam toples. Lalu profesor pun bertanya, apakah sudah penuh? Nah, disinilah mahasiswanya mulai menjawab ya dan tidak. Lalu profesor pun kemudian mengambil pasir, yang tentu pasir ini lebih halus, lebih kecil, dan dia masukkan ke dalam toples. Dia kemudian profesor pun bertanya, sudah penuh apa belum? Mereka mulai ragu, sebagian menjawab tidak, dan profesor pun kemudian mengambil air dan dia memasukkan air ke dalam toples. Lalu dia bertanya, apakah sekarang sudah penuh? Ya, yes, dan memang sudah penuh. Disinilah Coffee menggunakan ilustrasi ini sebagai ajakan kepada kita untuk menentukan mana yang batu besar, mana yang kerikil, mana yang pasir, dan mana yang air. Oke, batu itu berarti merujuk kepada hal-hal yang besar dalam hidup, yang bagi kita adalah sesuatu yang penting sekali. Ya, semakin kecil, ya batu, kerikil, pasir, air itu kan makin lama makin kecil. Nah, kalau kita masukin airnya dulu, maka batunya nggak akan muat. Kalau kita masukin kerikil dulu, maka batunya nggak akan muat. Jadi pasir, ini cuma satu hal yang mengajak kita untuk berpikir untuk menggunakan memilih, jadi memprioritaskan hal-hal dalam hidup kita sehingga kita dapat menyelesaikan hal-hal yang penting. Apa sih 6-24? Nah, ini sebuah penelitian, saya ambil dari buku 18 juga, tentang percobaan penjualan selai. Jadi di sebuah supermarket, mereka pertama itu memajang selai dengan 24 macam rasa. 24 macam rasa. Lalu di percobaan berikutnya, mereka memajang selai yang cuma 6 rasa. Dan ternyata tingkat penjualannya lebih tinggi itu yang cuma 6 rasa. Nah, di sini peneliti menyimpulkan bahwa semakin banyak pilihan kepada pembeli, maka kecenderungan mereka membeli akan semakin dikit dibandingkan dengan pilihan yang sedikit. Jadi penulis buku ini juga menggunakan penelitian ini sebagai sebuah ilustrasi. Ketika kita banyak sekali hal yang mesti dilakukan, maka cenderung hasilnya tidak memuaskan. Ya, kemarin juga kita cerita multitasking ya, sama ada yang bertanya soal multitasking ke Koko Budiman. Di sini kita melihat konsep multitasking berarti orang punya begitu banyak hal yang mesti diselesaikan di satu masa waktu, dan mostly it's not done properly, dan biasanya kalaupun selesai pun hasilnya tidak begitu memuaskan. Ya. Nah, ini konsep yang ada perlu kita miliki juga Ibu Bapak. Pertama gini. Saya sampai sekarang masih senang sekali merujuk kepada penjelasan dari Stephen Covey, ya. Kalau tidak salah
Kapan waktu kita juga ngobrol di kantor, emang Seven Habits itu udah tahunan, emang masih kepake? Masih sih, justru semakin kesini kemampuan kita untuk menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari itu malah semakin tertantang sebenarnya. Contoh seperti ini. Jadi suatu waktu atau momen itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah penting, ya, jadi istilahnya penting dan genting, ya, penting dan genting. Oke, di kuadran 1, Ibu Bapak, ya, ini disebut kuadran 1. Ya, kuadran 1 berarti sesuatu harus dilakukan saat ini juga. Saat ini juga. Genting ini kan berarti sekarang juga, harus sekarang juga, ini paling penting. Nah, genting itu artinya. Sekarang juga, nggak bisa nunda. Ya, harus sekarang juga. Genting. Nah, penting, nah istilah penting ini kalau mengacu kepada kopi, berarti sesuatu yang berhubungan dengan tujuan hidup kita. Maka ini disebut penting. Ya. Saya senang Ibu Bapak, total hari ini kita ada 101. Ya. Bagi Ibu Bapak, maka join di sesi ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Jadi Ibu Bapak memilih hadir di sini, ya, memilih untuk bergabung, memilih untuk belajar bersama, karena bagi Ibu Bapak, teman-teman semua, ini adalah yang penting. Apa yang maksud penting? Karena berhubungan dengan hidup kita. Ya, ini pengertian yang sederhananya seperti itu, berhubungan dengan hidup kita. Penting dan genting. Kalau seseorang harus melakukan sesuatu yang di kuadran ini, dia penting dan genting, maka orang ini ada dalam kondisi krisis. Ya, kondisi krisis. Saya masih ingat tahun 2012, saya ingat sekali saya duduk di, waktu itu saya memilih untuk pergi ke conference Sakayadita di Thailand. Ya, Dewatik harusnya ingat karena kita perginya bareng. Dan itu menjelang seminggu lagi saya mesti kumpulin tesis S2 saya. Lalu saya ada data yang mesti diolah. Data yang mesti diolah dan saya kasih ke satu kawan. Harapan saya waktu itu adalah saya pulang datanya sudah selesai diolah. Jadi ketika saya pulang, saya ketemu dia belum ngapa-ngapain data saya. Dan 1 minggu lagi adalah batas saya mesti menyelesaikan kasus S2. Dan disitulah terjadi krisis. Dia penting dan genting. Dan akibatnya, ya saya lulusnya tahun depan. Dan ketika semester berikutnya saya tidak mau, jadi semester berikutnya itu ketika saya mengumpulkan tesis S2 saya itu adalah H-2 sebelum hari pengumpulan. Ya, jadi saya ngumpulin itu lengkap tuh, mesti ada sekian kopi, kemudian sekian kopi, lalu mesti kasih DVD dan segala macam. Saya bawa ke kampus itu perasaannya ringan. Masih ada H-2. Dicek satu persatu sama orang admin, CD-nya dimasukin ke dalam komputer, dicek filenya semua ada, dikasih tanda terima, silakan Pak Hendra. What a relief. Karena itu dia jatuhnya tidak krisis, masih H-2. Lebih tidak krisis lagi kalau dia H-10, tapi bagi saya H-2 itu sudah tidak krisis. Jadi teman-teman Ibu Bapak semua, ketika kita melakukan sesuatu di saat-saat terakhir, dan itu sangat-sangat penting, maka kita berada dalam krisis. Ya, saya ingat sekali itu, makanya teman-teman di sekitar NMB itu tahu kalau saya terbang pesawat jam 5 sore, itu saya jam 12, jam 1 tuh udah jalan tuh kadang dari PJ. Bro, ngapain buru-buru? Terbang jam 5, lu jalan jam 12. Lu kagak tahu kalau airport itu sudah lagi macet, jalan tolnya berhenti, ampun. Saya tipenya seperti itu, saya menghindari namanya krisis. Saya lebih baik nunggu di airport daripada saya nunggu di PJ, kemudian saya deg-degan, krisis. Ya, karena pekerjaan saya juga bisa dibawa kemana-mana. So, di kuadran 2 itu namanya kesempatan. Penting tapi tidak genting. Ya, penting tapi tidak genting. Misalnya gini, kalau contoh buat kita hari ini, materi ini saya sudah selesaikan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Saya sudah share ke teman-teman fasilitator yang lain,
Dan tadi saya buka sebentar, saya edit sedikit, saya tambahkan 1-2 slide. Itu nggak ada rasa keterburu-buruan. Bahkan ibu bapak, yang ibu bapak formulir evaluasi pelatihan ibu bapak isi kemarin itu malam, dan lembar daftar hadirnya itu sudah selesai jauh. Kalau lembar evaluasi itu sudah standar kalau di MBI ya. Dan hari nanti kita juga ada isi, itu sudah selesai jauh-jauh hari sebelum sesi ini kita buat. Jadi penting, tapi dia tidak genting. Nah ini yang sangat nyaman, ya sangat yang kenapa disebut kuadran kesempatan? Karena dengan di kuadran inilah kita jadinya bertumbuh. Seperti ibu bapak sekarang kita belajar tentang manajemen waktu, penting iya, genting nggak? Nggak, karena tidak ada yang dikejar. Jelas ya? Oke. Nah makanya kita atur waktu kita sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan hal yang penting, tapi dia tidak genting. Yang ini adalah kuadran jebakan. Genting, tapi tidak penting. Kenapa disebut kuadran jebakan? Karena kita tidak dapat memilih mana sih yang sebenarnya penting dan tidak penting. Ya, tapi dia jadi genting. Misalnya gini, ini berhubungan dengan appointment misalnya, appointment. Dengan orang yang sebenarnya kalau kita nggak datang juga nggak kenapa-napa. Tapi somehow kita jadikan itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Kalau dicontohkan sama anaknya Kofi, ini berhubungan dengan kesenangan, misalnya kesenangan. Nonton drakor, nonton drakor tapi nggak enak banyak mama. Genting nggak? Nggak. Genting nggak? Genting. Kenapa? Tanggung nih episodenya. Penting nggak? Nggak. Ya, tapi saya nggak mau ceritainnya terlalu jauh ya. Nanti banyak mak-mak protes nih, lu serta siapa? Apa? Oh, X itu kapak, betul. Thank you, Ci Eleni ya. Kalau yang berikutnya, nah ini yang lebih bahaya sebenarnya. Ya, tidak penting dan tidak genting. Sehingga dikatakan sebagai sumber masalah. Ya, sumber masalah. Melakukan hal yang tidak penting dan juga tidak genting. Jadi istilahnya kuadran 4, kuadran santai-santai, kuadran yang melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak berhubungan dengan peran. Nah, makanya ibu bapak, kalau kita yang gini-gini, yang harus kita pahami itu adalah pentingnya. Ya, sekali lagi saya ulang, penting itu berhubungan dengan hidup kita, peran kita, tujuan hidup kita. Nah, ini disebut penting. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat menentukan peran kehidupan yang tadi, maka kita akan tahu kalau yang saya melakukan kegiatan ini hubungannya sama peran yang ini. Ya. Saya melakukan kegiatan X, hubungannya dengan peran yang X. Nah, peran yang apa? Misalnya sekarang saya menyelesaikan materi ini. Peran saya sebagai PSDM. Kami tadi sebelum mulai kita diskusi di grup sebelum Ibu Bapak masuk. Itu peran kami. Gitu. Peran yang penting. Kenapa? Karena kita harus mengatur supaya pelatihannya bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, yang kita harus hati-hati adalah melakukan hal yang tidak genting dan tidak penting. Ini yang jadi sumber masalah. Contohnya adalah terlalu berleha-leha, browsing Facebook terlalu lama, nongkrongin nanti di bagian belakang ada lebih jelas lagi. Oke ya, jadi bagian ketiga ibu bapak kita sudah lewatin. Yang harus kita pahami dari bagian ketiga adalah tentang peran. Oke. Bagian kedua peran, peran ini nanti nyambung ke bagian ketiga. Ya, bagian ketiga artinya kita tahu priority yang harus kita lakukan adalah yang berhubungan dengan penting dan tidak genting. Oke, penting dan tidak genting. Nah, ini masuk ke bagian keempat. Ini masih berhubungan dengan prioritas. Begini, di buku time management yang saya baca diajarkan seperti ini. Kadang kita tidak punya waktu untuk menyelesaikan semuanya satu hari itu.
Ya, jadi kita tidak punya waktu nih. Waktunya sudah habis, mungkin kita sudah terlalu letih. Kalau komputer mungkin sudah dipakai udah terlalu lama, ada waktunya juga dia hang atau dia panas. Udah, nggak mungkin lagi. Berarti kita harus lanjutkan. Kata besok itu mengacu kepada nanti, future. Jadi dia tidak semata-mata besok ya. Bisa besok, bisa 2 hari lagi. Tapi intinya adalah kapan persisnya. Ya, kapan? Besok? Oke, kapan? Nah, ilustrasi dari penulisnya adalah begini. Jadi suatu hari si penulis dengan anaknya itu janji mau nganterin anaknya beli sepatu baru. Terus karena ibunya sibuk, maka dijanjinya saya nggak bisa pergi hari ini. Bagaimana bila besok? Kata si ibu. Lalu anaknya dengan to the point ya, Bu, besoknya kapan? Nah, si ibu merasa bahwa konsep ini bagus. Karena kadang-kadang kita bilang besok. Kapan? Jamnya jam berapa? Oke. Terus jangan bilang jamnya jam 7. WIB atau WITA. Nah, repot lagi nanti kita ya. Pergunakanlah WIB, WITA, dan WIT sesuai dengan tempat tinggal ibu bapak semua ya. Nah, besoknya kapan? Nah, karena sudah ditanya besok kapan, maka si ibu bisa membuat jadwal. Oke, besok jam 2 sore. Ting! Ini yang jadi satu pegangan supaya kita, ketika kita menjadwalkan sesuatu itu untuk di lain waktu, apakah besok, apakah lusa, maka ada kapannya, ada waktunya, ada specific date yang kemudian kita dapat terapkan. Ya, oke. Nah, lihat lagi ya. Baik Ibu Bapak di Sopa Sutta, di sini Buddha bicara tentang bagaimana hati-hati dengan penggunaan waktu. Ya. Seorang Raja Katia yang sah sewaktu memerintah seumur hidupnya disenangi dan disukai oleh negerinya, tidak menghabiskan banyak waktu sesukanya dengan menyerah pada kenikmatan istirahat, kenikmatan kelambanan, dan kenikmatan tidur. Nah, ayat ini merujuk kepada suatu aspirasi bagi kita untuk tidak terlalu menggunakan waktu untuk hal-hal yang sifatnya kenikmatan, kelambanan, dan kenikmatan tidur. Ya. Ya, ini tadi sorry udah besok kapan ya. Baik, nah 1 jam cukup. Berikutnya adalah fokus. Nah, bagian inilah yang kalau saya kemarin ikutin sharingnya Ko Budiman, ini nyambung banget ya. Karena bicara tentang mindfulness, tentang sati, tentu saja berhubungan dengan cara kita menggunakan waktu, which is focus. Ini, ahli fisika harusnya tahu ya, yang disebut sebagai momentum. Momentum. Jadi memang ketika memulai sesuatu itu rasanya berat. Ya, memulai sesuatu itu rasanya berat. Kenapa berat? Pertama, kita keluar dari zona nyaman, kita melakukan sesuatu yang baru, kita belum punya cukup pengetahuan, kapabilitas untuk melakukan itu. Yang paling susah adalah keluar dari zona nyaman. Karena kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang kita suka, kita tahu, kita mampu, dan itu tidak punya beban. Tapi ketika kita harus memulai sesuatu yang baru, maka kita masuk ke sebuah zona yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu caranya, dan biasanya akan terjadi kekurangan, akan lambat, akan banyak kesalahan, intinya tidak semudah yang kita bayangkan. However, all finish begin with a start. Jadi semua yang akhir, semua yang selesai itu dimulai dari sebuah permulaan. Saya jadi ingat kata-kata Gus Dur ketika dia menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan waktu itu. Jadi Gus Dur panggil Mahfud MD, terus Mahfud MD diminta jadi Menteri Pertahanan. Gus Dur, jangan saya, kata Pak Mahfud. Saya ini tidak punya pengalaman jadi menteri. Anda tahu jawaban Gus Dur? Saya juga nggak punya pengalaman jadi presiden.
Menarik ya. Dialog yang sangat sederhana, tapi maknanya sangat mendalam. Kalau tidak dicoba, tidak dimulai, maka kita tidak akan pernah tahu. Nah, demikian juga ketika kita akan menggunakan waktu untuk sesuatu yang kita baru akan kerjakan. Oke. Tapi anyway, yang penting adalah starting point-nya itu, melakukannya itu. Nah, dan biasanya itu akan penuh dengan tantangan. Sulit. Push-nya memang berat. Iya, setuju. Kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah selesai. Tidak akan ada hasil yang dapat kita ciptakan. Hutangnya tidak akan pernah kita dapat bayarkan. Kenapa? Ingat ya, tadi kan kita bicara waktu adalah hutang. Nah, biasanya hutangnya makin menumpuk itu kalau hidupnya di kuadran ini. Ya, kuadran ini. Ya, jadi melakukan apa namanya yang tadi disuta ini, ya, kenikmatan istirahat, kenikmatan kelambanan, dan kenikmatan tidur. Oke. Nah, ini loh yang saya mau ajak kita semua untuk hati-hati jebakan medsos. Kenapa? Karena memang di zaman ini kita dapat dengan mudah menggunakan waktu supaya tidak bosan, misalnya sambil nunggu kita bisa buka-buka media sosial. Dan dengan media sosial ini kita jadi bisa berinteraksi dengan orang. Kita tahu pendapat orang, posting video yang makanan yang dia posting, oh jalan-jalannya kemana, ya. Nah payahnya kadang-kadang kejebak. Kenapa? Waktu yang harusnya produktif itu malah jadi tidak produktif. Ini termasuk kuadran 4 tadi, tidak penting dan tidak genting. Ya, tidak penting dan tidak genting. Oke. Nah, selain medsos, satu lagi adalah jebakan e-commerce. E-commerce, jadi sambil kerja buka-buka buka-buka situs-situs, mau belanja apa, belanja itu, diskon apa. Ya, biasa ada ini sekarang bulan 7. Bulan 8. Biasa ada diskon ini nih, 17-an. Nah, nanti ada diskon 10-10, diskon 99. Jadi alih-alih, dan biasanya kalau sudah ketemu dapat diskonnya, biasa ada minimum payment-nya kan Ibu Bapak ya. Minimum pembelanjaan 50.000 dapat gratis ongkir. Nah, kita browsing-browsing mau beli apa ya? Di waktu kerja, di waktu yang harusnya produktif. Akibatnya kita masuk ke jebakan. Ingat, jebakan itu kuadran 3. Tidak penting, tapi bagi kita genting. Kenapa? Lagi promo kok. Promonya akhirnya besok. Kalau nggak beli sekarang nggak dapet barangnya. Penting nggak barangnya? Nggak sih, tapi promonya habisnya besok. Inilah yang masuk sebagai jebakan. Dia tidak penting, tapi kita anggap genting. Nah, hati-hati jebakan medsos, hati-hati dengan jebakan di e-commerce juga. Ya, bukan berarti nggak boleh buka medsos, boleh. Kadang-kadang Anda juga bosan kali ya, pengen tahu status apa. Ya saya sendiri itu rajin posting di grupnya KBI. Cileni biasanya selalu share saya punya status ya. Video-video YouTube-nya, thank you Ci buat dukungannya. Nah, kadang-kadang saya buka siapa yang share ya, gitu. Pengen tahu itu 1 or 2 minutes oke lah. Tapi kalau yang saya pengen ajak adalah kita hati-hati dengan jebakan media sosial dan juga dengan e-commerce. Khususnya kalau bagian diskon ya, karena itu jadi bikin kita merasa itu genting. Padahal itu tidak penting. Baik. Nah, satu lagi, ini makanya saya sepakat sama Ko Budiman kemarin bicara tentang multitasking, bicara tentang melakukan banyak pekerjaan di satu waktu, ya, karena memang diketahui bahwa pikiran kita pada dasarnya itu hanya fokus kepada satu momen di satu momen. Hanya karena terlalu cepat, maka kita tidak bisa nangkep momen tersebut. Oke. Nah, kalau kita berhubungan dengan apa yang sedang Ibu Bapak kerjakan, maka alangkah baiknya bila kita dapat menanganinya satu per satu.
Konsep ini sama seperti dokter ya. Biasanya kalau dokter nanganin pasien itu kan satu persatu. Anda pernah diperiksa dokter berdua nggak? Ya, stetoskop yang kiri di pasien kiri, kanan pernah nggak? Diperiksa nadinya. Kalau kalau Hong Fei Hung mungkin bisa ya, periksa nadi dua gitu. Tapi kalau pada prinsipnya sih kelihatannya semua dokter, kalau kita bicara dalam pengobatan modern, teman-teman dokter kita ini meriksa pasiennya satu-satu. Satu-satu simptomnya apa, kemudian apa yang dirasakan, apa yang kemudian terjadi. Nah, satu per satu. Memang ada saatnya mungkin Anda hanya mungkin ya, probabilitas mungkin bisa melakukan, bisa ngeprint sambil ngetik. Tapi kalau printernya ngejam juga jadi repot. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa produktif, supaya hutangnya bisa dibayar dengan cepat? Salah satunya adalah dengan melakukan pekerjaan itu satu demi satu, one step at a time. You finish this, you go to there. Jadi baru apa yang dilakukan itu dapat menghasilkan lebih produktif, lebih berkualitas lah ya. Mungkin juga memang tidak semua pekerjaan teman-teman itu dapat dilakukan satu persatu. Misalnya kalau harus nanganin klien, ya terima telepon kan di kiri, di kanan, itu kan hektik banget, ribet banget. Tapi anyway, biasanya kalau kita tidak melakukannya dengan sadar, dengan sati, dengan eling, ya akan ada satu dua hal yang miss, dan itu mungkin akan jadi sesuatu yang berbahaya di masa depan nanti. So, deal one by one, tangani satu persatu. Nah, ini kebiasaan buruk saya, Ibu Bapak, dan pelan-pelan saya sedang berupaya untuk melatihnya meskipun susah gitu ya. Susah. Saya punya satu meditasi namanya meditasi taruh barang. Nah, meja kerja saya kalau di kantor MBI sekarang sih udah lumayan rapi ya. Udah ditinggal 2 minggu. Nggak tahu sekarang udah ditumpuk buku apa di atas meja ya, Ci ya. Silakan mumpung orangnya belum datang ya. Nah, saya berusaha untuk meletakkan satu barang di satu yang tepat. Misalnya kemarin saya ditanya, "Ning, kunci Innova mana?" Dengan cepat saya bisa jawab, "Ada di laci." Nah, kenapa? Kalau, aduh mana ya? Perhatiin nggak Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak juga punya penyakit ada di mana ya? Nah, perhatikan. Emosi, kesel, upset, cari barang nggak ketemu, dan ada satu penyakit yang kayak gini. Giliran gua nggak pakai ada, giliran gua mau pakai itu barang nggak tahu di mana. Nah, ternyata itu juga pengaruh di time management. Ya, itu juga pengaruh. Kenapa? Karena dengan kemudahan kita mendapatkan barang yang kita mau, maka waktunya juga lebih hemat. Nah, satu lagi saya mau ngajarin Ibu Bapak share ya satu teknik yang saya lakukan untuk dokumen penting. Biasanya gini, kalau dokumen penting, misalnya habis bayar PBB nih, di foto ya, di foto. Karena kan kita gampang tinggal foto. Kirim ke mana? Kirim ke email. Nah, kirim ke email ini juga mesti punya teknik supaya dicarinya gampang. Ya, misalnya bayar STNK. Saya waktu itu sempat bayar online karena saya screen capture. Gimana caranya nih supaya nanti kalau saya pergi ke kantor Samsat, saya nggak cari-cari, saya kirim ke email. Kirim ke emailnya pun harus pakai name yang gampang. Misalnya, ini urusannya apa? Pajak motor. Pajak motor, tahun berapa? Kalau Ibu Bapak punya motornya 5, nah pajak motor 2020, plat nomornya apa? Kelihatannya sepele, tapi ketika kita mau research itu dokumen, itu akan sangat membantu. Ini juga saya terapkan ke mahasiswa saya, kalau misalnya kirim file ke saya, ke dosen, itu kalau pakai email, harus pakai yang namanya mata kuliah apa, kelasnya apa, NIM-nya apa, tugasnya apa. Ini berhubungan dengan apa Ibu Bapak? Mencari dokumen itu juga time management ya. Ya, mencari dokumen juga time management, mencari barang juga time management. Kenapa? Karena itu pasti mengokupasi waktu yang kita miliki. Dan pada saat
mencarinya itu juga ampun-ampunan, kan muncul nih level of stress-nya muncul. Aduh, mana di barangnya? Itu juga akhirnya memicu kita untuk apa? Saya nggak tahu ya. Kemarin kalau Akyong ada istilahnya dosa ya, dopamin dan macam-macam zat-zat yang ada di dalam kimia-kimia ada dalam yang ada dalam diri kita, dan ketika dia muncul itu emosinya segala macam bikin nggak mood gitu. Dan saat ibu bapak teman-teman itu nggak mood, maka kita juga bikin pekerjaannya nggak gitu happy. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita terampil, ya punya mindfulness yang cukup, itu juga sangat membantu bagi kita untuk menggunakan waktu secara lebih efektif dan produktif. Baik. Nah, ini kita sudah sampai slide yang pertama tadi. Ya, ingat bagaimana ajaran Buddha itu begitu luas, begitu mendalam. Ketika kita meluangkan waktu untuk mencari bahan, mencari rujukan, saya sendiri merasa sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa berbagi di banyak tempat, dan ini membuat saya mengasah gergaji di bagian mental, karena harus reading, harus cari bahan, harus cari rujukan, dan kemudian membuat saya jadi tahu hal-hal yang ternyata di agama Buddha juga ada loh. Ketika kita bicara tentang waktu, ternyata Buddha juga sudah mengingatkan loh. Ya, oke, baik. Saya pikir sudah waktunya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita senantiasa sadar dan senantiasa bahagia. Selamat sore. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Muming atas sharingnya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa silakan ketik di kolom chat, ataupun yang mau langsung bertanya silakan nanti tinggal di unmute ini nyalakan sendiri. Tadi menarik tentang genting dan tidak genting, yang pada saat penting tapi tidak genting, menurut kita penting tapi tidak genting, yaitu kesempatan. Yang paling menarik lagi adalah tidak penting dan genting yang dibilang jebakan itu. Saya merasa bahwa memang ketika kita bilang tidak penting, tapi kita merasa itu penting. Ini beberapa yang kami sadari sebagai wanita. Peran kami kan terlalu banyak. Ketika kami bilang menjadi seorang ibu, perannya sudah berbeda lagi. Jadi waktunya pun berbeda ketika harus peran lagi di kantor gitu kan. Jadi ini memang jebakan itu yang terasa saking banyaknya. Dan ketika sampai di rumah ada jebakan lain lagi yang tadi dibilang Bapak Hendra Lim, itu jebakan nonton drakor. Itu tidak penting, tapi genting. Jadi itu juga jadi satu masalah baru. Pengen tahu endingnya ya. Ini udah ketemu dokternya, kenalan nggak ya gitu. Jadi memang menarik ya kalau kita bicara tentang waktu. Ketika kita sendiri merasa sebenarnya kayak kami ini yang wanita lah utamanya, kan ketika kita, karena peran kita ini banyak. Saya masih ingat waktu itu Sudamek pernah menyampaikan bahwa seorang wanita ketika kamu di rumah peran kamu adalah sebagai ibu, ketika kamu bekerja peran kamu adalah sebagai kamu digaji untuk bekerja, ya bekerjalah gitu kan. Jadi ketika peran saya sebagai pengurus MBI, ya saya harus mengurus MBI itu dengan benar, karena kan perannya pengurus. Artinya apa? Mengurusi kan gitu kan. Jadi bukan sebaliknya, malah orang lain yang mengurusi kita, kitalah yang mengurusi karena kita sebagai pengurus gitu. Ini juga satu, ya banyak peran dalam kehidupan ini yang memang waktunya itu yang penting gitu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Dan sebenarnya ada satu yang bisa dilakukan sih. Saya sepakat bahwa tidur itu tidak butuh 8 jam sebenarnya. Karena itu sudah sepertiga hidup sih. Cobalah diatur bisa cuma 1 jam kayak Buddha. It's very extreme ya. Tapi minimal misalnya 4-6 jam. Jadi waktu yang tidurnya itu bisa digunakan untuk
Ya, silakan Ibu Bapak. Kalau kita nginep di hotel tidur 1 jam rugi bayarnya. Drakor Ya, Romo Dadi. apaan? Cian, drakor itu drama Korea, Ci. Itu yang pemainnya Romo Dadi. rata-rata bekas oplasan. Romo Dadi tadi ada pertanyaan, Romo Dadi silakan. Nggak ada, kita sesama bis kota kan dilarang mendahului. Ya. Ya. Tadi ada yang raise hand, Kendrick ya. Ya, silakan Pak Kendrick, mungkin mic-nya bisa dibuka Pak, kalau ingin bertanya Pak. Pak Kendrick ya? Kendrick, NTB ya? Di sini nggak ada videonya ya? Pak Kendrick, silakan Pak Kendrick. Ada tapi dipanggil namanya langsung menghilang dia. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita bisa dapat simpulkan ya, atau masih mau menunggu? Mungkin sudah jelas. Ya. Kita masih menunggu atau mau mungkin Pak Hendra Lim mungkin ada bisa sedikit cerita lagi sambil menunggu. Apa yang mau ya bagaimana perannya sebagai pengurus MBI, kemudian betul. sebagai kandidat doktor, terus kandidat seorang calon suami. Jadi gini, buat teman-teman yang jadi Pak Husin, ada yang mau disampaikan? Buat sementara belum, Romo. Oh. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, kalau kita bicara peran kita sebagai abdi dharma, ya, alangkah baiknya sih sebenarnya ketika kita ketika kita sudah berkomitmen ya untuk mengambil peran sebagai pengurus wihara, pengurus MBI, WBI dan segala macam, maka ketika ada hal yang membutuhkan respon, saya pikir alangkah baiknya kita memberikan perhatian kepada respon tersebut. Sehingga meskipun kita nggak punya waktu ya, misalnya untuk terjun langsung ya, saya pikir memberikan respon itu adalah hal paling kecil yang dapat kita lakukan untuk menjalankan peran kita sebagai pengurus di wihara ataupun di majelis, di WBI dan sebagainya. Karena dengan kita tidak memberikan respon, dengan keaktifan kita memberikan respon itu memberikan sebuah energi sebenarnya kepada teman-teman lain yang terlibat. Misalnya kalau di wihara ada undangan untuk doa duka misalnya. Ya kan biasa dikirim tuh pesannya, siapa yang bisa dapat bantu doa duka untuk Bapak Hendra Lim nanti tanggal sekian-sekian. Nah, misalnya ibu bapak nggak punya waktu ketika ditanya memberikan jawaban itu juga sebuah peran gitu. Jadi, oh sorry ini saya nggak bisa, kenapa saya ada janji, saya ada ini itu. Nah, itu yang kemudian peran ibu bapak itu terlaksanakan. Gitu. Meskipun tidak aktif ya. Misalnya, sorry nggak bisa bantu. Misalnya kemarin ditanya ya, siapa nih mau ada beras masuk di PJ, berapa ton sih kemarin itu? Sekitar 10 ton. 10 ton, siapa yang bisa bantu? Nah, kalau memang kita bisa bantu, kita respon. Siap, hadir. Siap, tidak hadir. Sorry, nggak bisa, soalnya saya lagi di luar kota. Mohon maaf, saya sedang ini. Kayak, contoh lah Ko Amin ya, kemarin itu saya undang beliau untuk menyemangati kita. Di tengah-tengah kesibukannya, dia tetap, oke, saya siap nih. Nah,
Meskipun kita hanya melihat wajah-wajah gelapnya ya, hanya mendengar suaranya. Untung koordinator itu suaranya khas dan khusus, jadi kita tahu tidak mungkin orang lain. Tapi memberikan perhatian ini yang Ibu Bapak sadari ya bahwa dengan memberikan respon, memberikan tanggapan, memberikan jawaban, itu tuh memberikan secara tidak langsung itu menyemangati, memberikan energi kepada teman-teman lain yang bekerja. Meskipun kita tidak bisa hadir secara langsung saat itu. Jadi dengan cara itu maka tanggung jawab yang kita emban, tanggung jawab yang kita ambil secara sadar ketika kita bersedia menjadi pengurus itu bisa terpenuhi. Cuma jangan sampai 10 kali diminta tolong, 12 kali bilang nggak bisa. Nah, itu yang agak repot. Karena bagaimanapun juga ini soal prioritas kok. Soal prioritas. Ya, sesibuk-sibuknya orang itu, ya makanya balik lagi ke urusan apakah menjadi pengurus wihara, apakah memberikan kontribusi untuk agama Buddha, ya, apakah menyediakan waktu untuk Buddha Dharma itu bukan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Nah, itu pertanyaannya. Karena ini penting, ya, saya nggak mau bahas dalam pengertian, oh punya karma baik, bikin karma baik, enggak. Itu tanda tanya ya. Tapi paling tidak ketika kita mempelajari Buddha Dharma, belajar ajaran Buddha, dan kita lihat ada begitu banyak pesan-pesan yang bagus, Dharma yang dapat membantu kita untuk hidup lebih baik. Tentu kita mau ajaran ini dapat diterima, dimengerti oleh orang banyak. Dan oleh sebab itu dia harus dapat diurus. Nah, jadi peran sebagai pengabdi Dharma itu harus menjadi bagian yang penting dalam hidup Anda. Iya, Ci, memang sih keseringan sebagai pengurus, keseringan nggak bisanya, hasilnya memang kita keki. Nah, inilah kesempatan kita sebenarnya untuk menyadari bahwa ketika kita acuh, cuek, kita nggak respon, kemudian kita biarkan saja, maka hasilnya itu. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bapak Rio Kianto. Ya. Saya mau bertanya untuk one step at one time. Saya ingat dengan buku Gary Keller tentang The One Thing, namun karena keterbatasan bahasa Inggris, saya belum terlalu paham bagaimana melakukannya. Dan terkadang kondisi menuntut kita menyelesaikan semuanya, ujung-ujungnya kita cenderung melepas peran, seperti yang tadi disampaikan. Oke, berarti kita bicara dua hal ya. Pertama kita bicara melakukan satu tanggung jawab di satu waktu yang tersedia. Saya ulang, saya contohkan misalnya seperti dokter. Dokter itu kalau periksa pasien kan satu persatu. Beda sama guru. Guru kalau ngajar tuh sekaligus. Misalnya kalau di kelas yang besar, lecture itu 80 orang. Tapi itu juga ngajarnya kan satu materi tok. Gitu, ya. Nah, contoh lah misalnya kayak gini, one step at a time. Saya hanya bisa Zoom, saya nggak bisa recording YouTube sekarang. Karena saya mau fokus di satu kegiatan yang saat ini. Misalnya juga ketika mendesain pelatihan, saya nggak mau melakukan mendesain dua pelatihan di satu yang sama. Saya mau desain ini dulu nih, manajemen waktu dulu selesai. Nah, setelah ini Ibu Bapak, kita setelah ini selesai, nanti kita akan koordinasi lagi dengan lembaga yang lain supaya nggak tabrakan pelatihan. Berikutnya kita akan masuk ke pelatihan manajemen rapat. Ya, kemarin diusulkan sama Hanping, saya pikir bagus juga, penting bagi kita untuk belajar tata kelola rapat. Nah, saya nggak selesaikan manajemen rapat. Saya selesaikan manajemen waktu ini dulu, sudah selesai, sudah bisa di-share-kan. Nanti minggu depan Ko Heru juga akan share kepada Ibu Bapak. Nah, setelah ini selesai, saya baru akan selesaikan yang saya akan kerjakan dan selesaikan yang manajemen rapat. Nah, sambil saya selesaikan manajemen rapat, saya totally itu fokus di bahan itu. Nah, pekerjaan lain saya biasanya akan drop dulu. Kenapa?
Karena biasanya nanti malah nggak jadi semuanya, Pak. Itu ya. Kalau buku Gary Keller ini, mohon maaf saya nggak tahu, tapi saya pikir menarik karena judulnya The One Thing. Artinya satu hal yang harus Anda lakukan, Anda selesaikan, dan kemudian Anda petik hasilnya. Nah, kalau kondisi memang betul, Pak. Memang betul. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus melepaskan peran tersebut. Justru kalau saya bilang malah ketika Anda melepaskan peran itu, maka peran Anda di tempat lain itu jadi lebih produktif. Tapi khusus untuk peran di wihara, saya mengajak Ibu Bapak untuk berupaya mengaturnya sedemikian rupa. Ya, mengaturnya sedemikian rupa karena ikut berkontribusi untuk pemutaran roda dharma ini kan sebuah hal yang baik dan bajik dalam kehidupan kita. Ya, karena kita memang butuh yang namanya materi. Hidup tidak lepas dari kebutuhan materi sebagai perumah tangga. However, saya merasa bahwa itu sangat tidak bijak jika menjadikan materi itu sebagai satu-satunya fokus dalam kehidupan ini. Perlu ada penyeimbang juga antara kehidupan yang menghasilkan materi secara materi, ya, menghasilkan materi secara materi, dan menghasilkan materi secara spiritual, secara batin, secara kesadaran, secara pengetahuan dharma. Nah, gini kok, memang bila sangat terpaksa dilepaskan satu atau dua peran, ya itu memang sudah konsekuensinya dan tidak dapat dihindari. Nah, contoh satu lagi, saya kalau one thing at a time, misalnya gini, saya sangat tidak dapat menerima proyek terjemahan buku kalau satu buku belum selesai. Nah, itu biasanya penerjemah nggak akan mau. Karena dua fokus itu sangat-sangat rumit. Kalau satu belum kelar, terima buku baru tuh nggak bisa. Nah, itu. Dan juga satu misalnya gini, saya belakangan juga jarang ya menerima request untuk terjemahan buku, memang karena saya stop dulu. Karena itu sekarang bukan hal yang penting buat hidup saya. Jadi peran saya sebagai penerjemah berhenti. Kecuali yang live ya, kayak misalnya nanti kita ada live session dengan Venerable Thupten Chodron, kurang lebih beberapa minggu kalau tidak salah, tour itu saya mau ambil karena sifatnya cuma live dan 2 jam. Tapi kalau project buku saya nggak ambil. Jadi peran saya berhenti itu. Saya lepas. Kenapa? Karena saya masih ada peran lain yang lebih penting. Nah, inilah kearifan kebijaksanaan kita untuk memilih. Dan sometimes kita harus lepaskan peran. Cuman satu peran yang saya rasa perlu untuk kita upayakan, tetap kita miliki dalam hidup adalah peran ikut dalam pemutaran roda dharma seperti yang kita lakukan sekarang. Terima kasih Pak Rio untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan nih dari Pak Edianto MBI Jabar. Itu Ya. tulisan senantiasa sadar sengaja ditulis salah atau untuk menguji kesadaran? Salah kok. Mohon maaf ya Pak Edi ya. Ada kesalahan ketik kalau itu bukan, jadi itu tidak masuk kuis ya. Ya, tidak masuk kuis. Kuisnya ada 2 kok. Kuisnya berhubungan dengan tema kita dan berhubungan dengan salah satu sutta yang kita pakai di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada dari peserta. Tadi saya lihat Romo Sineru ya. Romo Sineru tadi sudah unmute. Romo Sineru mungkin ada yang ingin dibagi. Romo Sineru kalau tidak bertanya boleh silakan kalau mau berbagi. Ya. Tadi Ini Romo ada juga Sineru nih, sudah Pak membuka Suryanto. mic. Pak Suryanto ya. Siapa dulu nih? Romo Sineru? Tadi saya lihat dia sudah unmute tuh. Romo Sineru, jadi silakan Romo Sineru. Ada tapi kecil. Suaranya tidak terdengar, Romo. Ketik aja lah kalau enggak, Ci. Iya, iya. Baik. Romo Sineru, coba bisa dites mic-nya.
Tidak terdengar, Romo. Mungkin harus pakai speaker. Ya, kita jawab yang di chat dulu aja, Ci. Ya, tidak ada suaranya, Romo. Pak Suryanto ini. Namo Buddhaya izin bertanya, apakah melepaskan anggota tim yang tidak produktif adalah solusi terbaik demi kelangsungan organisasi, atau terus sabar mengajak untuk makin produktif? Ini kejadian nyata ya. Kalau kita bicara di organisasi profesional, tentu orang ini pasti sudah kena SP. Gitu. Ya, sama seperti pertanyaan kemarin, saya nggak bisa SP gitu. Tapi kalau di organisasi Buddhis, tentu saja tidak ada. Kalau juga merujuk, tadi saya sambil baca, saya sambil mikir, kayak tim sepak bola aja, kalau satu pemain yang nggak produktif, itu pasti ditarik keluar sama pelatihnya, karena membahayakan tim. Kalau kita menggunakan patokan manajemen yang sama, idealnya memang. Tapi juga, biasanya orang yang sudah tidak produktif di organisasi itu, juga tidak memberikan kontribusi apa-apa. Kalau buat saya sih, taruh namanya juga nggak gitu masalah ya, selama dia tidak punya peran kunci. Sambil kita yang punya berlatih diri, membesarkan hati, ya, terus memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk ikut bergabung, untuk ikut aktif. Dan di saat yang bersamaan, Bapak, Ibu, berupaya untuk mendapatkan orang yang baru, darah segar. Karena bagaimanapun juga kalau orang yang sudah tidak, hatinya tidak di situ, itu susah. Saya sering bilang, ke organisasi Buddhis ini harus dibangun atas dasar hati ke hati. Kita harus membangun sangga. Kita harus bangun yang namanya, kita harus bangun yang namanya kekeluargaan satu sama lain. Jadi hubungan kita di wihara, di majelis, di WBI, itu dasarnya adalah friendship, kalyanamita, kekeluargaan, persaudaraan, bukan atas dasar jabatan semata. Nah, kalau kita sudah bisa bangun kekeluargaan, persahabatan, maka kita akan lebih nyaman satu sama lain. Kalau sudah nyaman, maka ketertarikan orang untuk aktif itu jadi lebih besar. Makanya penting untuk membangun kekerabatan, persahabatan dengan teman-teman satu sama lain di wihara, di WBI, di organisasi dan sebagainya. Kenapa? Kenapa? Karena masa jabatan kita akan selesai, Pak. Ya, masa jabatan kita akan selesai. Dan ketika masa jabatan kita selesai, kalau kita tidak akur, tidak satu sama lain, maka yang tersisa adalah luka-luka batin. Semua kalau saya cerita ini pasti tahu lah ya. Oh, betul juga ya, yang tersisa adalah luka-luka batin. Makanya perhatikan ya, kalau saya misalnya sekitar 4 minggu lalu kami meeting di MBI. Meetingnya cukup serius, gitu. cukup menarik. Saya sempat agak marah sama koko saya. Setelah selesai meeting dan saya marah, saya merasa salah. Gitu. Dan kami saling teleponan, tenang aja bro. Lalu kan kayak kita baru kenal aja. Nah kayak gitu-gitu yang sebenarnya kita perlu jaga. Kekeluargaan, persahabatan kita itu yang perlu kita kembangkan. Bukan cuma semata-mata jabatan. Kayak kenal sama Paulus. Bayangin aja ada pandita Buddhis namanya Paulus Petrus. Ya, tapi kekerabatan, kekeluargaan ini perlu kita jaga. Nah, kalau dia sudah tidak produktif, Ci, dan juga tidak mau mundur, gantikan saja perannya. Ya, gantikan saja perannya, atau kita minta, kalau memang tidak mau mundur secara tertulis misalnya, atau tidak mau berkontribusi, kita undang orang tersebut untuk tidak menghalangi apa yang kita mau kerjakan. Kadang-kadang kan capeknya gitu ya, nggak mau aktif, nggak mau mundur, tapi giliran orang mau maju dijegal. Nah, ini yang bahaya sebenarnya.
sadar tidak sadar, eh, jegal-menjegal ini kemudian membuat kita orang jadi tidak bisa maju. Ya kalau nggak mampu lakukan, ya lebih baik Anda serahkan ke orang lain. Ya Pak, jadi kalau kita bicara kondisi ideal, organisasi profit atau organisasi laba, kita contohkan saja tim sepak bola, ada pemain yang blunder, ya, yang tidak mau menjaga lawan ketika menyerang, tentu membahayakan tim, maka pelatih harus mengambil keputusan mengganti pemain tersebut. Kalau kita di organisasi sosial seperti ini, maka kita bisa melakukan pendekatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, memang juga tidak dapat lagi, maka kita dapat. Ada yang nanya, gimana kalau sudah nggak aktif, gimana kita berhentiinnya? Peserta. Ya, kenapa Mo? Ya gini, makanya kan gini, tiap organisasi itu kan dikasih masa jabatan. Yang sebenarnya secara tidak langsung jadi ada masa jabatan ini secara tidak langsung membatasi orang untuk aktif. Jadi kalau misalnya orang tersebut memang sudah tidak punya waktu, dia merasa peran lain itu lebih penting, maka dia bisa bebas secara otomatis. Itulah kelebihan kalau organisasi ada masa jabatan. Nah, beda ya kalau peran suami istri nggak punya masa jabatan ini. Ya, ada juga yang ada juga ya, yang terlalu aktif ya, katanya, yang ikut ngatur yang bukan kerjaannya. Kalau itu namanya kepo ya, Bu. ya, nggak bisa lari sih ya. Biasanya ada aja yang kayak gitu. Saya kebetulan sih nggak ketemu sih ya. Dari pengalaman saya nggak sampai ke situ. Biasanya ketika orang itu memberikan masukan dan input, bila itu baik, maka saya akan terima ya. Misalnya untuk yang lembar evaluasi hari ini tuh jadi cuma 1. Malah kan saya kirim 2 link, lalu saya dikasih input 2 agak repot, jadi saya combine jadi 1. Ternyata bisa seperti itu sih. Ya, udah ada suara. Ada Pak Febrius ya yang raise hand ya. Pak Febrius silakan mic-nya Pak dibuka Pak, langsung Pak. Pak Febrius ya, silakan Pak. Oke, Namo Buddhaya. Namo Hendra. Pak. Apa kabar nih? Mestinya baik-baik kan. Baik. Begini, ini kan masa pandemi nih. Masa pandemi, istilahnya stay at home, work from home, semua home. Nah, perasaan bukannya tambah, artinya kita itu mestinya kan tambah santai, nggak banyak kerjaan. Ini kejadiannya terbalik, malah makin sibuk tak menentu jadinya. Nah, ini yang lebih repot lagi. Contoh yang hari ini. Jam 17, wah sibuk sudah harus ikut ini. Kemudian nanti besok ada, wah tambah banyak, bukannya tambah mana bisa menenangkan diri lagi. Bagaimana manajemen waktunya lagi. Semua pada penting, semua pada mau diikuti. Wah itu alangkah repotnya. Nah, jadi bagaimana kita mengaturnya itu, Romo Hendra? Terima kasih. Terima kasih Pak. Namo Buddhaya, terima kasih. Memang ya satu hal yang bikin saya bangga ada di KBI, di Budayana. Boleh dibilang selama pandemik ini, kita yang mempelopori banyak kelas-kelas online. Dimulai dari kemarin SPB, sebulan kan menjelang Waisak. Lalu saya juga kemudian melihat grafiknya naik. Kelompok-kelompok lain, teman-teman di komunitas lain juga akhirnya membuat kegiatan yang sama. Nah, akibatnya Bapak jadi pusing. Aku nih mau ikut yang mana ya? Semuanya bagus. Saya mau ajak Bapak untuk mengingatkan gini, over information itu jadi misinformation, Pak. Pernah dengar istilah itu nggak? Over information make you misinformation. Jadi saran saya sih pilih yang
yang Bapak cocok aja gitu. Saya suka nih sama pembicaranya atau topiknya cocok. Ya sambil Bapak juga saya pikir perlu untuk memperhatikan keluarga di rumah. Jadi jangan, Papa lagi ngapain? Zoom melulu. Nah, jadi memang kalau di manajemen waktu, kuncinya adalah bagaimana kita memilih mana yang penting. Belajar penting. Apalagi kalau kita punya keluarga penting. Bisnis penting. Jadi dia mengajak kita untuk memilah. Karena kalau nanti kita mau semua, itu nanti jadi jebakannya yang jadi jebakan tuh Pak. Nggak punya waktu untuk diri sendiri. Gitu. Ya. Kalau misalnya satu juga deh, saya pikir kalau Bapak mau pilih yang Bapak nggak pernah belajar. Mungkin itu lebih menarik. Jadi topiknya itu kayaknya saya nggak pernah dengar. Nah, itu Bapak ambil. Karena minimal dapat pengetahuan baru. Walaupun agak berat ya, kayak kemarin mindful leadership, saya lihat teman-teman komen, waduh berat banget nih bahannya. Nggak apa-apa Pak, karena itu artinya kita upgrade. Kita belajar sesuatu yang baru. Semua yang banyak hal baru yang kita pelajari itu biasanya pasti bingung. Betul? Ya, Betul. Jadi pilihlah yang kalau saya bilang Bapak belum pernah dengar, topiknya baru. Ya. Nah, ini macam contoh ya, Romo Hendra. Ini macam contoh. Ya. Kita besok kan jam 1 ya, besok kan ada lagi. Ya. Nah, sampai jam 3. Kemudian dari jam 5 sampai jam 7. Betul. Nah, pada saat 7.30 malam itu, kami sendiri dari KBI Tabaksel Tapanuli bagian selatan kan punya acara kebaktian malam yang Romo Hendra pernah ikut. Ya, nah, itu kan kita punya kegiatan rutin yang nggak mungkin kita ganggu. Betul. Jadi ini besok biasanya hari Minggu dapat santai sejenak. Ini full nggak bisa apa-apa lagi. Ya, bagus Pak. Tapi itu kalau untuk yang 7.30 malam itu kita jalan karena memang itu kita punya rutinitas dan kebetulan besok kalau siapa yang mau ikut boleh karena besok Pak Romo Amin Untario ikut acara kami. Jadi narasumber. Nah, jadi kalau ada yang mau ikut dari satu ini juga boleh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol bisa saling sharing di acara tersebut. Nah, cuma ya itu yang maksudnya membagi waktunya itu yang puntang panting itu. Oke, itu aja Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Febrius. Ini tadi saya lihat Pak Ananda ya. Tadi unmute Pak Ananda, silakan Pak. Begini itu bahasa Indonesia. Suaranya tidak terdengar Pak. Aki kayaknya itu Ki Ananda. Oh. Kayaknya huruf gede, kelompok yang huruf gede. K-nya juga huruf gede. Oh, mungkin mic-nya mungkin bermasalah kayaknya. Tutup nyambung. Baik, ada titipan pertanyaan nih dari Bu Leni. Katanya ada titipan pertanyaan dari panitia peserta TOT. Beliau bingung mau ikut TOT atau PSDM karena diminta ikut dua-duanya. Manajemen waktunya bagaimana? Kalau saya lihat ya, Pak Chandra Sian itu lebih pintar manajemen waktunya. Jadi beliau ikut dua-duanya dengan cara 2 handphone. Itu apakah termasuk manajemen waktu? Itu masuk kiri, keluar kiri itu. Gimana itu, Pak Hendra? Oke, gini. Pertama kita harus tahu dulu yang namanya the nature of training. Aki mau Pak Ananda, Ki Ananda ada yang mau dibahas? Silakan. Udah muncul itu. Namo Buddhaya. Oh ya, ini Bapak Chandra Sian ya. Silakan umum. Ya. Ini mau komunikasi. Iya. Materi yang Hendra ini sangat bagus ya, manajemen waktu. Kalau saya lihat yang kemarin pun juga oke tuh, mindful tuh ya. Memang manajemen waktu tuh hampir semua orang tuh tidak bisa membagi, hampir. Tapi ada juga orang bisa membagi manajemen waktu sesuai kepentingan pribadi dia. Ya, Romo, Hendra. Ya. Yang menjadi kendala sekarang, manajemen waktu itu kadang-kadang setiap orang itu berbeda.
bagaimana kita bisa menyamakan sebuah manajemen waktu dalam bentuk gotong royong sesama dengan teman-teman, tapi dengan apa? Dengan tujuan yang sama. Misalnya gini, pada saat kita kesibukan, bisalah diisi oleh teman. Pada saat kita punya waktu, kita yang mengisi. Kadang-kadang untuk membina seseorang memiliki manajemen waktu yang memiliki manajemen waktu yang mempunyai tujuan yang sama, saya kira harus dimulai dengan sebuah pelatihan berbentuk kebersamaan. Tapi selama ini manajemen waktu yang kita gunakan itu kan masing-masing. Cuma pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu bersama-sama secara gotong royong? Oke. Itu Nangkep, Pak. Oke. Pak Hendra. Terima kasih. Balik ke gini, Pak. Orang itu berkumpul karena punya value yang sama, Pak. Ya. Tes, kedengaran nggak, Cik? Kedengaran. Nah, jadi orang itu bersama melakukan sesuatu bersama-sama karena punya value yang sama, punya nilai yang sama. Value, Inggrisnya value, bahasa Indonesia nilai. Ketika nilainya sama, maka bagi mereka ini adalah sesuatu yang penting. Contohnya kalau di pelatihan ini, lembaga PSDM dibantu oleh teman-teman dari Sekretariat MBI. Ya, juga dibantu sama tim IT yang nggak kelihatan di depan kita nih. Ya. Jadi perhatikan PPMBIKB itu adalah tim IT yang membantu proses penyelenggaraan pelatihan ini. Juga ada beberapa co-host, Ibu Bapak bisa lihat. Kenapa mereka ikut join? Karena bagi mereka pelatihan ini penting, Ibu Bapak. Penting. Kenapa penting? Karena kita punya nilai yang sama. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara organisasi, ketika orang bisa berkolaborasi, gotong royong melakukan hal yang sama, itu karena mereka menganggap ini adalah sesuatu yang sama-sama penting. Kenapa kita kesulitan untuk mengajak orang berkontribusi? Karena bagi mereka nggak penting. Bagi mereka aktif di wihara atau bertanggung jawab atas peran yang sudah diambil, itu nggak penting. Aku tulis nama, baik. Nah, kayak gitu. Jadi masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyambung energinya dengan kita. Kalau kita adalah orang yang berkontribusi, bertanggung jawab, bagi kita Buddha Dharma adalah sesuatu yang penting untuk kita gaungkan, untuk kita pertahankan, untuk kita kembangkan, bagi orang tersebut enggak. Bagi orang tersebut, ini hanya contoh ya, hanya orang tersebut mungkin materi lebih penting. Mungkin hangout lebih penting. Mungkin senang-senang sama orang lain lebih penting. Ngapain gue di wihara, ngumpul-ngumpul, nongkrong di kantor, cuman sama teman-teman gini doang, nggak asik. Nah, karena bagi dia itu tidak sama value-nya, nilainya tidak sama, maka jadinya dia nggak mau bersama, Pak. Saya setuju sama Pak Chandra, memang kita perlu banyak belajar bersama, karena belajar bersama itu menumbuhkan satu kebersamaan yang mempererat persahabatan dan rasa kekeluargaan. Sehingga Bapak tidak punya kesulitan untuk bersama-sama bekerja dengan orang, sehingga tata kelola waktunya bisa bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi memang saya buka laptop dua buah. Ya, dua buah sebetulnya yang dibilang masuk kanan keluar kiri itu enggak juga, karena kan saya udah terbiasa selama 20 tahun mendidik anak, ya kanan tanya kiri tanya udah biasa. Cuma yang saya mendengar biasanya yang penting aja, misalnya disaring, Pak, panjang atau setelah itu saya ambil yang penting saja. Itu maksudnya saya memanfaatkan waktu itu mencari yang penting saja di situ. Kata-kata yang penting saya ambil. Kalau untuk secara keseluruhan ya kita bukan IQ-nya tinggi, tapi kan kita sudah dilatih dengan selama 20 tahun mengajar kanan kiri udah biasa. Ya, Pak Chandra udah sakti. Bukan sakti, karena memang 20 tahun saya mengajar itu dari kelas 1 sampai
SMP kelas 12 SMP kelas 9 itu dalam satu kelas saya bisa dari kelas 3 ya, dari kelas 2 sampai dari kelas 3. Kelas 3 sampai kelas 9 itu biasa karena udah terbiasa kan. Segala sesuatu udah pernah dicapai. Itulah cara untuk mengukur manajemen waktu. Hendra materinya cukup bagus. Cuma yang kita itu melaksanakan itu harus kebersamaan. Iya, betul Pak. Betul. Kebersamaan. Kalau hanya sendiri-sendiri, lama-lama kita ditimpa tugas melulu. Orang lain santai-santai saja. Demikian, Hendra. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Chandra. Ya, Ini ada ada pertanyaan dua ya? Dua ya. Yang soal Pandita kayaknya dijawabnya di grup TOT kali ya. Nah, nanti yang untuk rumus Surya Winyana, ya nanti akan kami sampaikan ke Ketua Lembaga Panditanya, yaitu rumus. Ya, nanti akan kita sampaikan Om. Dan nanti akan kita bantu sampaikan untuk ditanggapi. Kemudian dari Afrianti Palembang ya, Ibu Afrianti, bagaimana bila peran yang kita dapatkan saat ini tidak sengaja dipilih orang lain, istilahnya kecemplung. Padahal kita tidak tahu bagaimana menjalankan peran itu, karena peran itu sesuatu yang baru. Awalnya mungkin bersemangat ya, karena kita pikir diberikan peran ini dianggap mampu menjalankan, terus sambil belajar. Tetapi di tengah jalan semangat itu menurun. Apa yang harus dilakukan dengan keadaan demikian, agar tetap semangat menjalankan peran sampai akhir. Iya, terima kasih. Ini mau dijawab dulu atau ada satu lagi? Satu lagi apa sih? Satu lagi dari Bapak Gunhat. Dalam berbicara organisasi, sisi lain yang perlu di-upgrade manajemen event dalam bentuk kalender of event atau jadwal waktu kegiatan ya, maksudnya kalender of event. Sangat disayangkan jika materi live yang sangat baik bertabrakan waktu ataupun berdekatan waktu diatur waktu pelaksananya. Hal ini menjadi fenomena baru yang sering membuat jika ada admin yang ingin mengoptimalkan kalender of event. Itu dua yang tadi dari Pak Gunhat sama yang mungkin dijawab dulu yang Ibu Afrianti ya. Oke, nggak apa, bisa dua-duanya Cik, barengan. Ya, Pertama begini, saya pikir kalau kita bicara COE, saya sendiri termasuk yang cukup merasa bahwa COE yang kita buat itu harus berhubungan dengan mission statement yang ada di MBI. Ya. Mission statement kan mengamalkan dan berbagi esensi ajaran Buddha secara kontekstual, ya, dengan transformasi diri dan transformasi sosial dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai titik-titik ya. Anda pasti pikir saya hafal. Ya. Nah, kalau bikin COE ngarahnya ke sana. Kalau saya menyarankan ya, apakah kegiatan ini termasuk menjalankan, mengamalkan dan berbagi esensi ajaran Buddha secara kontekstual misalnya. Ya contoh misalnya pelatihan ini bagian dari mission statement di MBI Pak. Karena saya mengacu kepada kata transformasi diri. Jadi kegiatan saya atau kegiatan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di MBI ini adalah bagian dari transformasi diri. Satu kata yang tidak terpisah dari mission statement yang ada di MBI. Nah, ini yang kita perlu sama-sama ketika teman-teman di MBI itu bikin calendar of event, rujuknya ke mission statement. Pernyataan misi. Dan pernyataan visi ya. Kalau visi karena agak berubah, saya nggak gitu hafal. Nah, menjadi persamaan upasaka, upasika, pandita, dan seterusnya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita mengarahnya ke kegiatan-kegiatan ada di COE itu mengarah ke pernyataan misi dan visi. Oke, sehingga kita melakukan kegiatan kita tuh nyambung ke tujuan organisasi ini didirikan. Misalnya contoh, apakah perayaan Waisak sesuai dengan misi visi? Atau misalnya bikin kegiatan ini sesuai dengan misi visi. Kalaupun secara dianalisis itu bobotnya kurang, maka kita harus mencari cara supaya tetap nyambungnya ke sana. Karena bagaimanapun juga organisasi yang bertumbuh berkembang itu organisasi yang menjalankan mission statement-nya. Karena kalau tidak dilakukan, maka si pernyataan misi ini hanya sebagai papan penghias di kantor, tidak digunakan sebaik-baiknya. Nah, berhubungan dengan pertanyaan Afrianti tadi,
Kalau di manajemen SDM itu, setelah mengetahui pernyataan misinya, organisasi ini didirikan untuk apa, kemudian baru diturunkan ke bagian-bagian yang berhubungan dengan mission statement tersebut. Memang kalau di organisasi sosial seperti kita, biasanya kita cuma ngajak orang yang ada. Kayaknya PSDM enak nih gitu. Kayaknya mitra menyenangkan. Tanpa sadar, kita juga belum cakap, belum terampil, kemampuan kita masih terbatas, tapi karena kita punya energi, punya semangat, kita mau terjun ke sana untuk bantu. Satu permulaan yang bagus. Nah, saya melihat biasanya kehilangan energi dan semangat itu karena dukungannya minim. Ini sekali lagi kembali ke ketidakseriusan beberapa individu ketika sudah memegang jabatan misalnya. Ya memang disayangkan ya. Alasannya mungkin sibuk. Makanya kita bikin kelas manajemen waktu supaya tahu mana yang penting nih, mana yang tidak penting. Dan mengingatkan bahwa peran sebagai abdi dharma adalah peran yang penting karena kita berhubungan dengan pengembangan mental, spiritual, sosial dalam kehidupan kita. Kalau memang dan kalau pakai kacamata manajemen SDM juga ada kalanya wrong man in the wrong place. Jadi kalau merujuk kepada contoh ini kemungkinan ini tidak ada di tempat yang tepat. Ya. Jadi ibaratnya penyerang dijadiin kiper, ya nggak bakal nyambung. Kiper jadiin penyerang, nggak bakal connect. Harusnya setiap orang itu punya peran sesuai dengan ketertarikannya. Saran saya, kalau bisa misalnya punya ketertarikan di bidang yang lain, sampaikan kepada pimpinannya. Pak, Bu, saya ini lebih cocoknya itu jadi di lembaga ini. Atau mungkin juga Anda lebih nyaman ada di lembaga itu karena ada orang-orang yang dekat dengan Anda. Nah, makanya sekali lagi, saya bilang, untuk membangun organisasi Buddhis yang baik, kedekatan, kekerabatan, persaudaraan itu yang perlu kita dukung, kita jadikan sebagai sebuah faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kalau memang belajarnya sudah mentok, energinya sudah habis, daripada ibu akhirnya muntaber, mundur tanpa berita, saran saya bolehlah Anda merger atau reshuffle ke tempat lain yang Anda suka. Tapi pastikan kita selalu berada di dalam roda yang kita selalu berada ikut mendorong pemutaran roda dharma sekecil apapun yang kita lakukan. Oke, Ci, kita harus selesai karena jam 7.30 roomnya mau dipakai oleh Syabar. Ya, memang waktu kita sampai jam 7. Ya, sampai jam 7 ya. Ya mungkin tadi nyambung dari Ibu Friandi tadi, mungkin besok sesi coaching mungkin bisa ditanyakan di situ juga, karena Ya, ini kan sama. nyambung juga pertanyaannya. Betul. Kemudian juga dengan sesi konflik resolution itu juga masih menyambung. Ya, mungkin itu lebih menarik ya, konflik. Karena memang banyak konflik. Jadi itu semua nyambung semua. Nanti besok mungkin bisa kembali diikuti ya. Jadi jam 1 sampai jam 3, kemudian jam 5 sampai jam 7. Jadi Bapak Ibu semuanya terima kasih telah hadir pada acara pelatihan daring hari ini. Kami selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih juga kepada fasilitator kita hari ini, Bapak Hendra Lim, Ketua PSDM MBI. Jadi kita akan menutup acara ini dengan pelimpahan jasa ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bersikap sempurna. Jadi kita akan menutup dengan wandana, kemudian dengan pelimpahan jasa. Wandana. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Ya, foto dulu, Mak.
sebentar, aspirasi pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa kebajikan yang dapat dikumpulkan dari kegiatan ini dapat melimpah kepada para leluhur dan sebagai parami bagi pencapaian Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu mohon dibuka videonya ya. Kita akan melakukan foto bersama sebagai bukti dokumentasi kita pada hari. Mohon kesediaannya ya Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin Hendri, silakan Hen, bisa dipandu Hen untuk foto bersama Hen. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai foto bersama. Mulai dari halaman pertama ya. Ini ada Pak Chandra Sen, mungkin belum nyalain videonya. Lagi ngumpet dia di TOT. Oke, saya coba dulu ya. Mungkin set-setnya boleh di ini ya, ketutupan soalnya ya. Tunggu ya, tunggu. Oh ya. Tunggu ya. Pak Chandra, kalau Mungkin, dibercandain, Boleh jangan chat dulu ya, karena Ya. ketutupan Tunggu. yang chat-chat ini maksudnya sementara jangan chat dulu. jangan nanti masuk dulu ya. enggak chatnya, chatting. Soalnya kena ketutupan, yang di bawah-bawah ketutupan. Oh, jangan masuk dulu ya? Enggak, bukan. Yang chatting maksudnya. Jangan chat dulu ya. Oh ya. Video boleh nyalakan. Tinggal Pak Chandra Sen di halaman pertama belum ada nih. Buka Pak ya? Chandra. Ya, buka Ya, videonya. buka, Pak. Videonya aja. Belum ada videonya. Tunggu, ini Ah, lagi oke. buka. Oh, ganti baju. Ah. Sip. Oke. Ya, oke. Halaman kedua. Ini ada Tan Hock Sun. Bapak Tan Hock Sun belum nyala videonya. Nah, oke, sip. Halaman ketiga. Sudah nyala semua. Senyum ya. Nah, kalau halaman keempat lumayan banyak yang belum nyala. Videonya ada Bapak Budi Susanto, Bapak Arifin, Bapak Effendi Fonger, Bapak Johnny Chen, lalu ada Ibu Dewi Sukesi, Ibu Indah Cincin, Bapak Wongso, Bapak Sutoyo. Oke, ada Bu Yunmi ya. Dewi Sukesi, Joni Chen Tapa, Bapak Armansah Kasan. Nah, udah nyala. Oke. Sip. Ini Bapak Johnny Chen masih belum. Ibu Dewi Sukesi, Bapak Wongso, Ibu Indah Cincin. Ini ada Pak Nuryanto Nur, Ibu Metasuri, Romo Sineru juga belum nih. Udah, saya pakai 2. Oh, oke. Oke, bentar ya. Ya, sudah semua. Terima kasih. Namo Buddhaya. Thank you. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, ini langsung izin end room ya, karena mau persiapan buat yang sabar ya. Makasih sudah join. Terima kasih, Ya. Hendra Lim. Selalu Ya. Namo Buddhaya.